Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini untuk menjelaskan tentang tenaga eksogen. Apa itu tenaga eksogen? Tenaga eksogen yaitu tenaga yang berasal dari luar bumi. Tenaga eksogen ini bersifat merusak dan mengikis permukaan bumi. Tetapi di sisi lain, tenaga eksogen juga dapat mengisi bagian-bagian tinggi. Tenaga eksogen juga dapat mengisi pada bagian-bagian yang rendah. Ayo, kira-kira faktor tadi menyebabkan apa bagi permukaan bumi? Ya, yaitu bisa terjadi pelapukan, erosi, sedimentasi, serta pergerakan massa tanah. Pelapukan adalah proses penghancuran massa batu menjadi massa tanah. Salah satu contoh dari pelapukan yaitu rantai atau besi yang mengalami perkaratan. Pada umumnya, pelapukan ini memiliki jangka waktu yang sangat lama. Proses pelapukan ini dipengaruhi oleh banyak faktor seperti misalnya iklim atau cuaca, topografi, batuan induk, serta organisme yang hidup di atas batuan tersebut. Berdasarkan prosesnya, pelapukan dibagi menjadi tiga. Pertama, pelapukan fisik atau mekanis. Kedua, pelapukan biologis. Ketiga, pelapukan kimiawi. Pertama, pelapukan fisik atau mekanis. Perubahan pelapukan fisik, proses penghancuran batuan menjadi pecahan yang lebih kecil terjadi tanpa mengalami perubahan susunan kimia. Biasanya pelapukan ini terjadi karena perubahan musim, menyusupnya es di celah batuan, atau perbedaan suhu siang dan malam yang ekstrim. Kedua, pelapukan biologis, yaitu pelapukan yang disebabkan oleh organisme melalui aktivitasnya. Contohnya yaitu lumut yang berada di atas bebatuan atau akar yang tumbuh di antara bebatuan. Lama-kelamaan akar akan membesar, dia akan menembus batu itu, alhasil batu itu pecah dan mengalami pelapukan. Ketiga yaitu pelapukan kimiawi. Pelapukan kimiawi yaitu pelapukan yang terjadi karena faktor astrologi kimia. Contohnya yaitu gembok yang ada di rumah kamu yang terkena hujan, lama-kelamaan dia akan berkarat, itu yang dinamakan pelapukan kimia. Hai teman-teman, nama saya Reki Aftariandi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi erosi tanah berdasarkan jenisnya dan bidang geologi yang ada di Indonesia. Yang kedua, erosi. Batuan yang telah lapuk akan terus-menerus dikikis dan dipindahkan ke tempat lain dengan menggunakan tenaga eksogen seperti angin, air, dan gletser. Jadi, proses pengikisan dan pemindahan material hasil pelapukan disebut dengan erosi. Erosi ada berbagai macam. Erosi yang pertama itu erosi air. Erosi air adalah erosi yang disebabkan oleh air. Misalnya, erosi percikan, erosi lembar, erosi alur, erosi parit, erosi gelombang air laut, dan erosi tebing air sungai. Yang kedua, erosi angin. Terdapat dua istilah, yaitu korasi dan deflasi. Korasi adalah proses di mana pengikisan batuan yang dilakukan oleh butiran-butiran pasir yang ditiup oleh angin. Deflasi adalah proses di mana terbangnya pasir-pasir yang ditiup oleh angin, atau disebut dengan badai pasir. Yang ketiga, erosi gletser. Erosi gletser adalah erosi di mana disebabkan oleh mencairnya es. Sedimentasi yaitu peristiwa mengendapnya material batuan yang dibawa oleh angin atau air. Pada erosi dan pelapukan terkesan merusak yang telah ada. Sedimentasi justru menambah material yang baru. Jenis sedimentasi ada tiga. Yang pertama, sedimentasi akuatis disebabkan oleh tenaga air. Kedua, sedimentasi marin disebabkan oleh tenaga gelombang. Ketiga, sedimentasi geolis disebabkan oleh tenaga angin. Yang keempat adalah
Tanah dan jenisnya. Tanah adalah bagian kerak bumi yang mengandung zat hara dan oksigen. Tanah ada berbagai macam. Yang pertama, tanah vulkanis. Tanah vulkanis adalah tanah yang berasal dari gunung api yang mengalami pelapukan, sehingga tanah ini sangat subur karena banyak sekali unsur hara terdapat di tanah ini. Yang kedua, tanah aluvial. Tanah aluvial adalah tanah yang berasal dari sedimentasi lumpur, lalu dibawa oleh air dan diendapkan lagi ke lumpur sungai. Yang ketiga, tanah humus. Tanah humus adalah tanah yang berasal dari tumbuh-tumbuhan yang mati atau membusuk, sehingga tanah ini banyak sekali mengandung zat unsur hara. Yang keempat, tanah gambut. Tanah gambut berasal dari bahan organik, sehingga tanah ini tingkat kesuburannya sangat buruk. Yang kelima, tanah kapur. Tanah kapur bersifat tidak subur, tetapi dapat ditanam tanaman seperti pohon jati. Yang kelima, Badan Pengelola Data Geologi yang ada di Indonesia. Geologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bumi, misalnya lapisan, struktur, dan sejarahnya. Yang kedua, BIG, Badan Informasi Geospasial. BIG memiliki tugas memberikan informasi mengenai geospasial dasar seperti penyumpulan data, pengolahan data, dan penyimpanan hingga penggunaan informasi data geospasial. Yang ketiga itu BMKG. BMKG adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang bertugas memberikan informasi gempa dan potensi tsunami. Sekian pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Apabila perkataan dan materi saya kurang jelas, silakan komentar di bawah. Nanti saya akan jawab.